Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini kami mau cerita-cerita tentang perjalanan ke Vietnam. Dimulai dengan kunjungan ke kota Hanoi. Nanti tentang tempat wisata lain di Vietnam akan dibuat di video yang lain ya. Seperti apa sih Hanoi itu? Ikuti saja deh video ini ya. Kami memakai nama Golden Years ini karena usia kami sudah memasuki usia emas alias usia pensiunan. Karena sudah pensiun, kami lebih bebas untuk memilih waktu untuk jalan-jalan karena tidak terikat pekerjaan kantor lagi. Tapi kami sekarang lebih dibatasi oleh budget alias biaya ya, karena penghasilannya sudah tidak seperti waktu masih kerja dulu. Tapi yang pasti enjoy aja ya kalau ada kesempatan buat jalan. Kami lebih suka jalan sendiri ya tanpa ikut grup karena bisa lebih santai. Jadwalnya juga tidak terlalu terikat dan lebih fleksibel untuk milih tujuan mau kemana. Kami memilih penerbangan Vietjet karena bisa langsung terbang ke Hanoi tanpa harus ganti pesawat. Ini suasana check-in di Terminal 2F Soekarno-Hatta. Kelihatannya panjang ya antriannya, tapi cepat kok dilayaninya karena banyak counternya. Ada 2 penerbangan yang dilayani bersamaan, yaitu yang ke jurusan Hanoi dan yang ke Ho Chi Minh atau Saigon. Karena jam berangkat keduanya hampir bersamaan. Kami membeli tiket di Traveloka. Waktu itu yang termurah sekitar 1,9 juta rupiah. Sudah termasuk koper 20 kg. Harga ini hanya ada di tanggal-tanggal tertentu. Di tanggal lain harganya lain lagi ya. Karena kami tidak terikat jadwal, jadi bisa memilih tanggal yang harganya paling sesuai. Dan untuk pulangnya, kebetulan kami punya free tiket dari Singapore Airlines karena ada miles dari frequent flyer. Kami sempat menunggu keberangkatan di airport lounge yang difasilitasi oleh kartu kredit kami. Beginilah suasana di dalam lounge di Terminal 2F. Makanan dan minuman yang disajikan sih ya lumayan lah ya. Bisa ya makan siang gratis di sini sambil nunggu keberangkatan. Nah, buat penggemar kopi seperti saya ini, yang penting ada mesin kopi. Bisa bolak-balik bikin kopi yang nggak kalah dengan yang di coffee shop. Kami memilih tempat yang bisa langsung melihat pesawat. Ini suasana di boarding gate. Siap-siap pada mau boarding sekarang. Sekarang mulai masuk ke pesawat. Kita sudah siap mau terbang nih. Lama penerbangannya sekitar 4 jam. Ini sudah sampai di Hanoi, lagi menunggu kopernya datang. Kami memesan mobil MPV untuk ke hotel, pesannya lewat Traveloka ya, yang bisa muat 4 koper. Harganya sekitar 200.000 rupiah, sudah termasuk parkir, tarif tol. Hotelnya namanya Con Con House di daerah Old Quarter di Hanoi. Kami dikontak oleh perusahaan mobilnya untuk menunggu di kolom nomor 10. Jadi penting ya punya internet supaya bisa dikontak. Waktu itu saya masih pakai internet airport yang gratis dan bagus banget. Untuk internet sehari-hari saya beli eSIM card dari Digitravel yang berlaku 12 hari dengan kuota 1 GB per hari. Bisa tethering, jadi istri juga bisa ikut pakai. Sinyalnya bagus, harganya Rp199.000 waktu itu ya. Nah, buat yang mau ngirit bisa naik bus nomor 86 ke Old Quarter. Nanti busnya berhentinya di stasiun kereta. Nah, ini sudah sampai di hotel.
Begitu masuk langsung ada wastafelnya dan di sampingnya ada shower room. Ada dinding kaca buram yang memisahkan shower room dengan WC-nya. Nah, desainnya kekinian ya, modern dan bersih, dan yang penting harganya cocok sekali buat kami. Kami dapat di Agoda waktu itu dengan harga Rp550.000 per malam untuk kamar double room ini. Fasilitasnya lengkap ya, ada smart TV, wifi-nya juga kenceng. Botol air yang disediakan boleh diambil berapa aja yang kita perlu, tidak dibatasi. Dan pengharum ruangannya juga enak tuh wanginya. Di area dekat hotel itu ya, kalau malam jalannya berubah jadi tempat makan, rame sekali. Kami nyoba cari makan di situ dan memesan 1 piring nasi goreng seafood dan 1 piring kangkung tumis. Porsinya besar ya, bisa buat lebih dari 2 orang. Totalnya sekitar Rp100.000 semua. Sebetulnya kalau di daerah sini bukan tempat yang paling murah loh, mungkin karena daerah turis ya. Walaupun jalannya sudah jadi tempat makan, tapi mobil masih tetap bisa lewat ya. Dan yang bikin kaget ternyata lalu lintasnya tetap 2 arah. Dan di pagi hari jalannya sudah bersih dari meja dan kursi tempat makan. Beginilah suasana kota Hanoi di daerah Old Quarter. Perhatikan ya, fungsi trotoar adalah untuk tempat parkir motor. Nanti bisa dilihat juga trotoar biasanya dipakai buat tempat duduk-duduk sambil ngopi dan makan-makan, atau bisa juga untuk jualan. Tidak jauh dari hotel ada danau yang namanya Hoan Kiem. Banyak orang berkegiatan ya di sekeliling danau, misalnya olahraga, menari atau dancing, jalan-jalan, bersepeda, lari, dan lain-lain. Dan di ujung selatannya ada gedung Uniqlo Flagship Store yang desainnya mengambil bentuk gedung lama yang bersejarah. Kebetulan orang-orang pada hari itu sedang merayakan hari bebasnya Hanoi dari tangan kolonial. Banyak yang melakukan kegiatan di sekitar danau dan banyak jalan-jalan besar yang ditutup supaya orang bisa bebas melakukan kegiatan-kegiatan di jalan-jalan tersebut. Di sini adalah daerah pusat street mural. Dinding-dinding di sepanjang jalan ini dipenuhi dengan lukisan-lukisan mural yang bagus-bagus. Di dekat Danau Hoan Kiem ada katedral utama kota Hanoi, namanya Saint Joseph Cathedral. Katedral ini dibangun pada masa kolonial Prancis dan merupakan gereja yang tertua di Hanoi. Mulai dibuka pada bulan Desember 1886. Katanya sih gaya arsiteknya menyerupai gereja Notre Dame yang di Paris. Yang Notre Dame de Paris itu yang ini ya. Lagi jalan-jalan nemu shop yang ini nih. Bisa nebak nggak ya dia motong apa? Kalau mau ke cafe, salah satu yang terkenal itu adalah Fuklong. Tapi kami nggak sempat ke sana ya.
Di Hanoi banyak juga ya duren di pinggir jalan. Kalau lagi di Vietnam harus sering ngopi-ngopi ya. Ini kami nyari tempat ngopi yang kelihatannya rame. Kalau mau duduk di luar, duduknya ya di trotoar tuh. Ini salah satu kopi yang khas di Vietnam, coconut coffee yang dingin. Nah, kalau yang panas lain lagi ya modelnya. Ini ya kalau dibaca tulisannya itu Hanoi Premium Beer. Jadi ini sebetulnya maksudnya tempat ini semacam bar, tapi banyak yang ngopi juga di sini. Dan seperti yang tadi saya bilang, trotoar di sini banyak yang dipakai buat tempat duduk-duduk, buat minum-minum. Ini juga tempat ngopi yang asik di Hanoi, COC Legacy Specialty Coffee. Tempat masuknya unik ya. Harus lewatin lorong sempit dan gelap. Tempatnya di lantai atas, naiknya lewat tangga yang ini. Sampai di atas kita diarahkan ke belakang. Nah, beginilah suasana di dalam coffee shopnya ya. Kali ini saya pesan hot coconut coffee. Di cafe ini harganya sekitar Rp37.000. Oh ya, kalau di sini mereka tidak menjual makanan. Kalau mau duduk di luar ada juga ya tempat duduk. Kalau mau nongkrong di cafe yang ada makanannya, bisa coba datang ke cafe yang namanya Ban Kong. Lagi-lagi saya pesan coconut coffee, mumpung lagi di Hanoi nih. Kalau di sini saya nggak maulah pesan kopi Itali seperti cappuccino dan semacamnya. Kalau yang seperti itu kan di Jakarta juga banyak ya. Di sini ruangannya cukup luas dan dekornya juga cukup menarik ya. Salah satu restoran di Hanoi yang masuk Guide Michelin 2023 adalah ini, Bun Cha Da Kim. Bun Cha itu bihun campur sayur mentah, makannya dengan panggangan daging sapi atau ayam atau pork dengan saus yang khusus. Katanya sih Bun Cha ini memang aslinya dari Hanoi ya. Ini menunya, yang dijual memang tidak banyak ya. Buat penggemar banh mi atau sandwich khas Vietnam, di dekat hotel kami ada yang recommended ya, yaitu namanya banh mi bread. Harganya sekitar 12 ribuan sampai 25 ribu rupiah. Kalau mau yang isi ayam biasanya itu termasuk yang mahal ya. Makannya lagi-lagi di trotoar ya, pakai bangku kecil. Nah, ini tempat banh mi lain yang recommended juga, namanya Banh Mi 25. Banyak yang ngantri. Tempatnya juga di dekat hotel kami. Ini banh mi-nya.
Tempat duduknya ada di seberang tempat mesennya ya. Nah, kalau ke Hanoi wajib ya datang ke kafe-kafe yang berderetan sepanjang rel kereta ini. Posisinya betul-betul dekat sekali sama rel kereta. Mendekati jam kereta mau lewat sana, pengunjungnya makin rame. Beberapa menit sebelum kereta lewat, pemilik kafe sibuk menggeser-geser meja supaya tidak melewati batas aman ya. Sekian dulu ya cerita tentang jalan-jalan ke Hanoi. Nanti di video berikut kami akan cerita tentang perjalanan ke Halong Bay dan ke Sapa dan sekitarnya. Kalau berminat mengikuti silahkan ya subscribe channel ini, dan kalau berkenan tolong di like juga. Dan silahkan komen ya, dan boleh juga share video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.